Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nei selaku dosen pada mata kuliah Prasman faktor 2 plastik injeksi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang suhu plastik injeksi. Untuk anggota kelompok, pertama ada Muhammad Yasin dengan NIM 045. Lalu saya Tria Oklanur Selviana dengan NIM 63. Dan saya RJ Hoirunisa dengan NIM 69. Plastik injeksi. Plastik merupakan senyawa organik yang mempunyai rantai panjang yang terbentuk dari polimerisasi material organik dan mempunyai massa molekul yang sangat besar. Plastik terbuat dari ikatan karbon, hidrogen, dan atom-atom penyusun lainnya yang terikat dalam rantai molekul panjang yang disebut dengan polimer. Injeksi plastik merupakan proses pembentukan produk dari material plastik dengan variasi bentuk dan ukuran. Hasil injeksi plastik harus memenuhi tuntutan antara lain bentuk, ukuran, dan tampilan yang baik atau tidak boleh ada cacat pada permukaan. Suhu di plastik injeksi. Dalam proses cetak plastik injeksi, suhu injeksi plastik harus diatur dengan cermat untuk memastikan bahwa material plastik cair mencapai titik leleh yang tepat sehingga dapat mengisi cetakan dengan baik tanpa menyebabkan shrinkage yang berlebihan. Berikut adalah 10 jurnal yang kami review untuk menjadi sebuah PPT ini. Baik, yang pertama ada pengaruh suhu pada sifat mekanis plastik PP daur ulang. Yang pertama diujukan pada pengujian tarik. Di sebelah kanan dapat terlihat grafiknya, yaitu penurunan nilai tegangan terjadi pada tiap variasi temperatur injeksi dibanding PP murni. Hal ini dikarenakan semakin tinggi temperatur pada proses injeksi, maka semakin rendah nilai ketahanan sifat mekanis pada daur ulang. Selanjutnya, untuk pengujian tarik, semakin rendah nilai regangan dapat mengakibatkan spesimen daur ulang tersebut menjadi getas. Jadi di sini dapat dilihat bahwa semakin tinggi temperatur pada PP daur ulang, maka nilai rata-rata regangan yang dihasilkan semakin tinggi. Selanjutnya untuk pengujian tarik, semakin tinggi suhu yang diujikan pada spesimen PP daur ulang, maka nilai modulus elastisitas yang dihasilkan semakin menurun. Nilai modulus elastisitas dipengaruhi oleh bahan daur ulang dan juga temperatur injeksi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi temperatur injeksi, maka pada saat pembuatan produk, maka nilai modulus elastisitasnya semakin menurun. Selanjutnya, dilakukan pengujian impact. Diketahui bahwa hasil dari pengujian daur ulang variasi temperatur memiliki nilai penurunan yang signifikan terhadap temperatur injeksi. Di sini nilai rata-rata kekuatan impact pada PP murni senilai 5 kJ per meter persegi, sedangkan pada PP daur ulang hanya 3, 2, dan bahkan 1 kJ per meter persegi. Selanjutnya untuk fraktografi, semakin besar rongga void yang terdapat pada spesimen, maka akan mengurangi nilai kuat impact-nya yang akan mengakibatkan spesimen makin getas. Di sini pada suhu 250 derajat pengujian PP daur ulang yang pada bagian bawah nilai fraktografinya lebih tinggi dibandingkan dengan suhu 190 dan suhu 220. Selanjutnya, analisa variasi suhu pemanas mesin injeksi plastik pada pengolahan limbah plastik. Di sini pembahasannya hubungan antara suhu pemanas dengan waktu tahan terhadap shrinkage. Di sini dilakukan uji percobaan dengan beberapa suhu, yaitu ada 135 derajat, 150 derajat, dan 165 derajat. Berikut diagramnya. Dari diagram tersebut, terlihat hubungan variasi suhu pemanas terhadap shrinkage panjang menunjukkan adanya perbedaan panjang dari injeksi plastik yang dihasilkan. Selanjutnya, hubungan antara suhu pemanas dengan waktu tahan terhadap shrinkage. Di sini, suhunya ada 3, yaitu 135 derajat, 150 derajat, dan 165 derajat. Lalu, di sini bentuk diagramnya. Di sini bisa diambil kesimpulan hubungan variasi suhu pemanas terhadap shrinkage. Diameter menunjukkan tidak ada perubahan dalam diameter benda yang dihasilkan.
Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap penyusutan produk panel. Untuk pengujiannya menggunakan 3 temperatur injeksi. Yang pertama ada 145, yang kedua 155, dan yang ketiga 205. Untuk holding time-nya memakai 3 jenis. Yang pertama ada 1,5, 2,5, dan 3,5. Berikut adalah diagramnya. Jadi, jika temperatur injeksinya tinggi, maka sedikit yang dihasilkan akan besar. Dan sebaliknya, jika temperatur injeksinya sesuai, maka sedikit yang dihasilkan akan kecil. Lalu, jika holding time yang singkat, maka sedikit yang dihasilkan akan besar atau belum membatasi cetakan. Dan jika holding time-nya lama, maka sedikit yang dihasilkan akan kecil atau cukup membatasi cetakan. Selanjutnya adalah pengaruh suhu injection molding terhadap ABS untuk meminimalisasi sinmak. Di sini dilakukan pengujian density dengan hasil kesimpulan 1, temperatur tinggi densitas menjadi rendah dan pada temperatur terendah densitasnya menjadi tinggi. Yang nomor 2, semakin tinggi temperatur, maka kemungkinan cacat sinmak semakin tinggi. Selanjutnya adalah dilakukan pengujian yield strength dan mark menggunakan pengujian tarik. Semakin tinggi suhu tersebut, maka akan memengaruhi yield strength dan mark strength. Karena walaupun tidak terlihat secara signifikan, dapat dilihat bahwa grafik diagram batang warna biru dan hijau akan semakin naik mengikuti kenaikan temperatur. Selanjutnya terdapat grafik elongation. Pada suhu 180 derajat dan 200 derajat Celcius terjadi peningkatan elongation atau pertambahan panjang pada produk tersebut, namun pada 220 mengalami titik maksimal, sedangkan pada suhu 240 kembali turun, hingga 260 juga turun karena temperatur yang tinggi mengakibatkan spesimen uji hasil injection mengalami pengristalan sehingga spesimen menjadi getas. Selanjutnya, pengaruh temperatur terhadap hasil injeksi plastik molding berdasarkan tekanan udara. Di sini terdapat 2 suhu yang digunakan, yaitu 100 derajat Celcius dan 150 derajat Celcius dengan tekanan udara yang berbeda. Yang pertama itu tekanan udara 2. Di sini hasilnya terdapat banyak cacat sinmark. Lalu untuk tekanan udara 3, di sini hasil yang didapat yaitu sama dengan cacat sinmark. Lalu untuk tekanan udara 4, produk yang dihasilkan yaitu sedikit kasar tapi rata. Selanjutnya di suhu 150 derajat Celcius dengan tekanan udara 2 terdapat cacat flow mark. Lalu dengan tekanan udara 3, hasil produk yang dihasilkan baik, permukaan produk halus dan rata. Lalu untuk tekanan udara 3, di sini dihasilkan produk yang baik dengan permukaan produk halus dan rata. Selanjutnya untuk plastik jenis high density polyethylene atau HDPE, di sini menggunakan temperatur 200 derajat dengan tekanan udara 2 didapatkan hasil cacat sinmark. Lalu untuk tekanan udara 3, di sini terdapat bubbles. Lalu untuk tekanan udara 4, hasilnya yaitu baik, permukaan halus dan rata. Lalu untuk temperatur di 250 derajat Celcius dengan tekanan udara 2, terdapat bubbles. Lalu untuk tekanan udara 3, bentuk tergolong baik namun permukaan produk sedikit tidak rata. Lalu untuk tekanan udara 4, hasil produk yang dihasilkan yaitu baik, permukaan halus dan rata. Selanjutnya untuk plastik jenis polipropilen atau PP, di sini menggunakan temperatur 300 derajat Celcius dengan tekanan udara 2 didapatkan hasil produk cacat formark. Lalu untuk tekanan udara 3 terdapat cacat sinmark. Lalu untuk tekanan udara 4 terdapat cacat formark. Selanjutnya di temperatur 350 derajat Celcius, di sini dengan tekanan udara 2 terdapat cacat bubbles. Lalu untuk tekanan udara 3 terdapat cacat bubbles juga, dan tekanan udara 4 terdapat sinmark. Berdasarkan pada gambar, dapat diketahui bahwa hal yang dapat terjadi pada hasil produk molding mesin pencetak tin atau ring plastik adalah sebagai berikut. Apabila temperatur memiliki nilai yang kecil, maka produk molding berada pada area tidak meleleh atau meleleh sebagian. Lalu apabila tekanan udara memiliki nilai yang kecil, maka produk
maka produk molding berada pada area cacat short shoot atau cairan biji plastik tidak memenuhi cetakan pada saat diinjeksi. Lalu apabila tekanan udara memiliki nilai yang besar, maka produk molding berada pada area cacat bur atau flash, yaitu terdapat material lebih yang ikut membeku pada saat diinjeksi. Hal ini bisa juga disebabkan karena tekanan mol yang rendah dibandingkan daya dorong torak yang lebih besar. Dari hasil pengujian, ditemukan bahwa melt temperatur 368 derajat Celcius, mol temperatur 40 derajat Celcius, dan pressure injeksi 90 psi menghasilkan hasil maksimal untuk produk heat. Variasi suhu dan tekanan hidrolik dapat mempengaruhi kualitas cetakan, seperti yang pertama, kegagalan pada hasil pengujian akibat keluarnya cairan yang tidak secara langsung keluar memenuhi cetakan karena tekanan dan dari hidrolik harus bertahap. Yang kedua, cacat produk atau tidak terpenuhnya bentuk benda secara lengkap sesuai cetakan. Yang ketiga, mempengaruhi waktu pengisian cetakan, masa produk, dan hasil akhir dari produk cetakan. Pengaruh temperatur mold dan temperatur melt terhadap fill time dan quality prediction produk plastik. Untuk pengujiannya memakai 6 temperatur moldnya. Yang pertama, dan injeksi dan temperatur meltnya 220 dan 215. Produk pertama memakai temperatur mold 30 derajat Celcius. Yang kedua, temperatur moldnya 35. Yang ketiga, 40. Yang keempat, 45 derajat Celcius. Yang kelima, 50. Dan yang keenam, 55. Jadi, kesimpulannya fill time berbanding terbalik dengan mold temperatur. Karena semakin tinggi nilai temperatur moldnya, maka semakin cepat fill time-nya. Lalu ada quality prediction. Untuk produk pertama memakai temperatur mold 30 derajat Celcius, yang kedua 35, yang ketiga 40, yang keempat 45, yang produk kelima 50, dan produk keenam 55. Untuk bagian kiri memakai temperatur melt yang ditahan pada suhu 220. Dan di bagian kanan temperatur melt yang dipakai 215. Jadi kesimpulannya, quality prediction berbanding lurus dengan temperatur mold. Karena semakin tinggi nilai temperatur mold, maka semakin tinggi nilai quality prediction-nya. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap hasil cetakan bentuk kotak dan bir. Untuk pengujiannya memakai 3 jenis suhu, 3 suhu, 3 tekanan, dan 3 massa. Untuk produk pertama, waktunya 10 menit, suhunya 200 derajat Celcius, tekanannya 200 psi, dan massanya 30 gram. Ini hasilnya seperti lebih banyak. Untuk produk kedua, waktunya 10 menit, suhunya 250, tekanannya 350 psi, dan massanya 15 gram. Hasilnya sama, tapi dia lebih sedikit fokus. Dan produk ketiga, waktunya 10 menit, suhunya 300, tekanannya 490 psi, dan massanya 15 gram. Berikut ada tabelnya, grafiknya. Pada saat percobaan 1-5, perbedaan suhunya tidak jauh berbeda, karena saat memasukkan biji plastik hanya membutuhkan waktu 4-7 menit untuk mencari kembali. Selanjutnya untuk percobaan 6-8, suhu yang diatur dengan perbedaan 50. Kesimpulan, suhu atau temperatur dalam plastik injeksi mempengaruhi banyak aspek seperti sifat mekanis, defek, bahkan fill time. Lanjut ke soal dan jawaban. Untuk soal pertama, bagaimana suhu dalam proses injeksi dapat mempengaruhi jumlah plastik yang dihasilkan? Jawabannya, suhu proses injeksi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dalam proses injeksi plastik dapat meningkatkan jumlah limbah plastik yang dihasilkan. Contohnya, produk bermak, short, flash, dan lain-lain. Nah, karena produk yang dihasilkan itu tidak sesuai, sehingga menyebabkan limbah plastik. Oleh karena itu, penting untuk menentukan suhu yang optimal untuk jenis plastik. Soal selanjutnya yaitu apa hubungan antara pengaruh suhu terhadap hasil dari setiap pengujian, yaitu uji tarik, uji impact, dan uji fraktografi. Semakin tinggi temperatur pada proses injeksi, maka yang pertama semakin rendah nilai ketahanan uji tarik pada material daur ulang. Yang kedua, semakin tinggi regangan. Yang ketiga, semakin rendah modulus elastisitas dan kekuatan impact. Dan yang keempat, semakin besar rongga void.
Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga dan keempat mungkin hampir sama, yaitu lalu pengujian fraktografi ini memakai apa? Yang pertama, pengujian fraktografi adalah proses untuk memeriksa dan menganalisa keretakan atau retakan pada bahan yang mengalami kegagalan atau yang diujikan. Pengujian ini biasanya dilakukan pada material yang mengalami kegagalan akibat tegangan atau beban yang berlebihan pada materi logam, plastik, atau keramik. Yang selanjutnya, memakai apa fraktografi ini? Pengujian fraktografi umumnya dilakukan menggunakan mikroskop optik atau mikroskop elektron. Metode ini memungkinkan pemeriksaan permukaan retakan dengan tingkat detail yang tinggi. Fraktografi melibatkan pengamatan visual dan analisis mikroskop dari permukaan retakan pada bahan yang kemudian memberikan informasi tentang karakteristik mikrostruktural, arah retakan, serta sifat mekanis dari material tersebut. Dan kelima, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mengatur suhu plastik injeksi? Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu jenis plastik, suhu barel, kecepatan injeksi tinggi atau rendah, tujuan produksi yang berkualitas tinggi atau volume tinggi. Selanjutnya, untuk meminimalisir sering gauge, apakah hanya bisa disetting melalui parameter suhu saja? Bagaimana jika yang diubah bukan parameter suhunya? Suhu memang merupakan salah satu faktor kunci dalam mengendalikan sering gauge pada proses plastik injeksi. Namun ada beberapa parameter lainnya yang dapat mempengaruhi sering gauge. Di antaranya yang pertama tekanan injeksi. Mengubah tekanan injeksi dapat mempengaruhi bagaimana bahan plastik mengisi cetakan dan berpotensi mengurangi sering gauge. Tekanan yang lebih tinggi bisa membantu mendorong bahan plastik ke dalam cetakan dengan lebih baik. Yang kedua, kecepatan injeksi. Kecepatan injeksi material plastik ke dalam cetakan juga berperan dalam mengendalikan sering gauge. Injeksi yang lebih lambat atau lebih cepat dapat menghasilkan efek yang berbeda pada sering gauge. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana parameter temperatur, tekanan, waktu, dan jarak yang optimal agar dapat menghindari defek. Yang pertama, suhu. Suhu adalah salah satu parameter paling kritis dalam proses injeksi plastik. Suhu yang optimal bervariasi bergantung pada jenis bahan plastik yang digunakan. Tekanan injeksi mengontrol seberapa cepat bahan plastik disuntikan ke dalam cetakan. Tekanan terlalu tinggi dapat menyebabkan cacat flash, namun tekanan terlalu rendah dapat mempengaruhi tidak terisinya material dengan sempurna. Selanjutnya, waktu. Waktu pemberian yang optimal bergantung pada volume bahan plastik. Waktu terlalu pendek dapat mempengaruhi pengisian tidak sempurna, namun waktu terlalu panjang juga dapat menyebabkan cacat flash. Selanjutnya, jarak. Jarak mempengaruhi plastik agar dapat mengalir dan mengisi dengan baik ke dalam cetakan. Jarak terlalu kecil dapat mempengaruhi tekanan berlebihan dan deformasi cetakan. Lalu jarak terlalu besar dapat menyebabkan cacat warpage atau ketidaksempurnaan struktur. Pertanyaan ke-8, kenapa suhu cetakan dan suhu bahan baku dapat mempengaruhi kualitas produk? Karena jika suhu cetakannya rendah menyebabkan pendinginan yang lambat dan siklus produksi yang lama. Suhu cetakan yang tinggi menyebabkan pendinginan yang cepat dan degradasi plastik. Jika suhu bahan baku yang rendah menyebabkan plastik tidak mengalir dan mengisi cetakan dengan sempurna dan tekanan injeksi yang tinggi. Suhu bahan baku yang tinggi menyebabkan degradasi plastik. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-9. Kenapa penggunaan suhu tinggi atau rendah dapat mempengaruhi kekuatan dan sifat mekanik dari produk yang dihasilkan? Nah, mungkin ini dari jurnal pertama tadi, sudah dilakukan pengujian-pengujian untuk melihat pengaruh suhu terhadap produk atau material tersebut. Jadi penggunaan suhu tinggi atau rendah dapat mempengaruhi kekuatan dan sifat mekanik produk yang dihasilkan karena pengaruhnya terhadap struktur mikro material. Jadi suhu tersebut mempengaruhi masing-masing struktur mikro dari material yang diujikan, mengakibatkan kekuatan dan juga sifat mekanik yang berbeda di setiap pengujiannya. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan terakhir, nomor 10. Jika temperatur yang diatur terlalu rendah, apakah akan mempengaruhi elongation juga? Ya,
Seperti yang ada pada grafik tadi, suhu yang rendah mengakibatkan nilai elongation yang kecil. Dikarenakan pada suhu rendah, atom dalam material memiliki energi kinetik yang lebih rendah, yang mengakibatkan struktur kristal menjadi lebih kaku dan kurang mampu menahankan deformasi sebelum pecah. Namun, suhu tinggi juga akan mempengaruhi elongation karena material akan mengkristal. Jadi perlu adanya suhu yang tepat agar elongation dapat dimaksimalkan. Lalu ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami jawab. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.